kedua, ini ada unsur yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kami. Ini yang kita pandu nanti. Asal bisa kerek gitu ya sudah. Lolos. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta diwarnai berbagai sentimen SARA atau suku agama ras dan antar golongan. Isu ini mulai berhembus sejak kepastian adanya 2 pasang calon gubernur yang melaju ke putaran kedua. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua akan digelar 20 September mendatang. Kini 2 kubu saling diguncang isu SARA, terutama terkait dengan agama dan etnis. Menanggapi isu SARA dalam pemilihan Gubernur Jakarta, Ketua MPR Taufik Kemas mengklaim adanya pihak ketiga yang sengaja memperkeruh suasana. Kampanye berbau SARA ini diduga untuk menyudutkan kedua pasang calon yaitu Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli serta pasangan Joko Widodo serta Basuki Cahayapurnama. Untuk itu Taufik Kemas mengusulkan perlunya deklarasi kampanye bersih anti SARA. Sampai yang sakit berat ya semestinya tidak mungkin mereka berempat berbuat begitu. Jadi ada pihak lain di luar dari dua tim kampanye. Mereka mesti tahu, jangan dimanfaatkan mereka. Jadi grup Fauzi juga nggak dimanfaatkan, grup Jokowi jangan dimanfaatkan untuk cara itu. Nanti terpancing masalah itu jadi susah aja. Saya rasa kalau saya bersama Pak Jokowi sama Pak Fauzi, saya datang kita bersama-sama mencegah ini. Mesti ada keberanian dari dua pihak itu datang supaya tidak setuju adanya SARA. Mungkin mereka jadi simpatik. Pemirsa, hingga saat ini Panwaslu masih menyelidiki dugaan pelanggaran kampanye berbau SARA yang dilakukan Raja Dangdut Rhoma Irama untuk menjatuhkan kandidat tertentu. Ya, sejumlah saksi dan bukti telah diperiksa dan seharusnya Rhoma Irama dipanggil untuk memberikan keterangan pada hari ini. Namun Rhoma berhalangan hadir sehingga pemeriksaan ditunda Senin mendatang. Karena yang namanya Jokowi ini hanya sebagai batu loncatan saja. Oke, menyelesaikan beberapa periode saya gubernur. Tapi setelah beliau, siapa yang jadi gubernur? Siapa yang jadi gubernur? Ini adalah petikan ceramah Rhoma Irama 28 Juli lalu di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ceramah inilah yang kemudian bermasalah karena terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam rekaman tersebut, Rhoma Irama sempat menyebutkan nama Ketua Dewan Kehormatan KPU, Jimli Asidiki, yang memperbolehkan menggunakan isu SARA dalam kampanye. Bahkan Raja Dangdut tersebut juga sempat menyudutkan salah satu kandidat karena memiliki agama yang berbeda. Video Rhoma Irama inilah yang menjadi barang bukti dugaan pelanggaran kampanye serta black campaign menjelang Pilgub DKI Jakarta putaran kedua. Video yang dikirimkan seseorang ini menjadi barang bukti Panwaslu untuk menyelidiki dugaan tersebut. Kamis pagi, Panwaslu bertemu dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut, serta meminta pertimbangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID DKI Jakarta. Panwaslu juga masih berusaha mencari bukti tambahan selain rekaman video yang telah ada. Tindak pidana umum yang menghasut, yang ketiga lebih kepada pelanggaran yang karena belum mengarah pada unsur apapun. Jadi ini yang tentu saja kami dapatkan dari pertemuan tadi siang. Jika benar terjadi pelanggaran, maka pelaku akan dikenakan pasal 78 huruf I tentang penggunaan tempat ibadah untuk kampanye. Kemudian pasal 116 ayat 1 tentang kampanye di luar jadwal dan pasal 78 huruf B tentang fitnah, hasutan dan menghina seseorang karena suku, ras, agama dan antar golongan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pelaku akan diancam hukuman penjara dan denda. Tim Liputan Metro TV. Penyanyi dangdut yang juga pendakwa Rhoma Irama mangkir dari panggilan Panwaslu DKI Jakarta. Raja Dangdut ini dipanggil terkait ceramahnya yang diduga mengandung unsur SARA. Ya, sementara itu pihak Jokowi memilih untuk berdamai. Laporan selengkapnya kita bergabung bersama Jens Simangunsong yang saat ini berada di kantor Panwaslu Jakarta Pusat. Jens, silakan. Ya pemirsa, Rhoma Irama dan juga Rhoma Irama, penyanyi dangdut dan juga pendahwa hari ini menunda kedatangannya ke Panwaslu DKI Jakarta. Seharusnya ia dijadwalkan datang hari ini.
dan ia semalam menunda kedatangannya hingga pada hari Senin mendatang pada pukul 8 pagi. Meski tidak dihadiri oleh Rhoma Irama, namun Panwaslu DKI Jakarta tetap melakukan pertemuan dengan perwakilan dari tim sukses Jokowi Ahok. Pemirsa, Rhoma Irama sebagai pihak terlapor harusnya datang hari ini untuk mengklarifikasi terkait dengan dugaan isu SARA dalam ceramahnya di salah satu masjid di Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Nah, pemirsa, pertemuan antara Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah dengan tim ses Jokowi Ahok yaitu Denny Iskandar hari ini berlangsung di Panwaslu DKI Jakarta, dan dalam pertemuan tersebut Ramdansyah menayangkan video rekaman ceramah Rhoma Irama sebagai barang bukti. Namun dalam video berdurasi 7,5 menit tersebut hanya 3 menit awal yang ditayangkan dengan alasan untuk tidak mengundang provokasi masyarakat lebih besar lagi. Sedangkan dari tim sukses Jokowi Ahok sendiri yang diwakili oleh Denny Iskandar mengaku lebih memilih berdamai dan menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan terkait ceramah yang dilakukan oleh Raja Dangdut tersebut yang juga merupakan artis pendukung dari calon pasangan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Nah, pemirsa, saat ini sudah bersama-sama dengan saya Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah dan juga tim sukses dari Jokowi Ahok Denny Iskandar, dan kita akan langsung bertanya terkait pertemuan tadi apakah yang akan dilakukan lebih lanjut lagi. Selamat siang Pak Ramdansyah. Selamat siang. Ya, hasil pertemuan tadi seperti apa nih Pak? Jadi kita belum merekonstruksi secara utuh faktanya itu apakah sebuah kebenaran. Artinya kita baru memanggil beberapa pihak termasuk dalam hal ini yang dirugikan tim kampanyenya Pak Jokowi Basuki, yang tentu saja kami akan lengkapi dengan nanti kehadiran Pak Bang Haji Rhoma Irama sebagai terlapor yang nanti katanya hari Senin pada pukul 8.10 nanti, dan juga nanti kami panggil lagi ya katakanlah beberapa pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini sehingga kami bisa dapat melihat gambaran utuh fakta atau sebuah peristiwa hukumnya seperti apa. Oke, apakah sudah ada saksi-saksi yang lain yang diperiksa dan melihat langsung ceramah tersebut? Ini kan kejadiannya baru diserahkan kami hari Selasa ya terkait dengan videonya. Tentu saja kami segera meminta teman-teman Panwascam kami di Tanjung Duren untuk kemudian mengumpulkan saksi-saksi dan kemudian mengumpulkan alat bukti lainnya. Tetapi sekali lagi ini butuh waktu. Kami punya 14 hari untuk melakukan ini dan dalam waktu yang sangat singkat ini mudah-mudahan kita bisa merekonstruksi semua. Oke, kita ke Pak Denny Iskandar. Pak Denny Iskandar melihat video tadi juga sudah ditayangkan lagi oleh Pak Ramdansyah. Tanggapannya seperti apa sebenarnya dari tim Jokowi? Ya, dalam Ramadan ini dan demi bangsa Indonesia dan demi Jakarta miniatur Indonesia, kami tetap saja ingin memaafkan dan kami tidak ingin mempermasalahkan beliau. Tapi bahwa ada potensi beliau melakukan perpecahan bangsa, maka kami biarkan ini menjadi negara lah yang akan mengambil keputusan atas apa yang beliau lakukan. Oke, sebenarnya mungkin dari pidana pemilu kadanya mungkin dimaafkan saja mediasi, tapi selebihnya diserahkan pada negara ya Pak ya? Kami memaafkan apapun yang dilakukan, baik Bang Haji Rhoma Irama maupun apa yang dilakukan oleh tim kampanye, bahkan gubernur 2007-2012, kalaupun menzolimi kami maafkan. Karena ini demi Jakarta, demi Indonesia. Untuk apa kami ikut terpancing dalam emosi yang sedemikian susahnya? Karena kelak pun akan sulit kita akan mempersatukan bangsa ini lagi kalau kita terpancing dengan hal-hal yang kayak begini. Kalau beliaunya melakukan kesalahan, maka sebagai sesama umat Islam, saya pun tidak keberatan apa yang disampaikan Bang Haji. Tapi kalau beliau salah, ya kami anggap itu hanya pragmatisme politik sebelaka. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Ramdansyah. Ya pemirsa, Panwaslu DKI Jakarta masih akan terus melakukan rekonstruksi dengan memintai keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari pihak terlapor yaitu Haji Rhoma Irama, untuk mengklarifikasi terkait dakwahnya di salah satu masjid di Jakarta Barat, di mana dalam dakwah tersebut Rhoma Irama memang sempat menyebutkan bahwa Jakarta sebaiknya tidak dipimpin oleh pemimpin yang non-muslim. Nah, inilah yang menjadikan Rhoma Irama sebagai pihak terlapor atas dugaan black campaign dan juga berkampanye di luar dari jam kampanye. Untuk sementara dari Panwaslu kita kembali ke studio. Baiklah, Jen Simangunsorg melaporkan langsung dari kantor Panwaslu Jakarta. Pemirsa, seperti apa suasana arus lalu lintas Jumat siang ini di sejumlah titik rawan kemacetan di DKI Jakarta? Kami akan hadirkan pantauan arus lalu lintas langsung dari NTMC Korlantas sesaat lagi. Hangat cahaya Danamon memenuhi kebutuhan para nasabah. Tumbuh besar dan terpercaya, melayani
membantu, mengabdikan semangat. Kami, Anda, kita selalu melangkah bersama menuju kesejahteraan. Danamon, untuk Anda bisa. Oh Daihatsu, my pride, my everything, sahabatku. Oh Daihatsu, kau sahabatku. Oh Daihatsu, teman setiaku. You build my dream, you bring my future. Oh Daihatsu. Manisnya hidup dengan gulaku dari Sugar Group Companies. Menyebar senyum, kehidupan penuh